Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video-video aku, Rianti Nur Cahaya. Sekarang aku mau ngebahas tentang gimana sih kemarin promil alami aku setelah mengalami keguguran dan kuretase. Setelah 4 bulan langsung hamil lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan stay tune. Jadi guys, aku itu udah nulisin di sini semua program hamil yang kemarin aku jalanin, gimana, dari apa yang aku konsumsi, dari gimana caranya aku ngejalanin pola hidup bareng sama suami, terus gimana cara, ibaratnya itu namanya itu cara langit, kita minta sama Allah, berdoa sama Allah gimana supaya kita bisa cepet hamil lagi. Jadi tuh yang pertama, waktu aku setelah keguguran itu kan aku disuruh istirahat berhubungan dulu sama suami, sama si dokter, karena kata si dokternya itu untuk memperbaiki atau menyehatkan rahim aku gitu. Jadi setelah kuretase waktu itu aku itu nifas selama 2 minggu aja. Pas selama 2 minggu aku baru mulai berani untuk HB atau berhubungan. Tapi karena dokter menyarankan untuk kembali reproduksi anak itu setelah 3 kali haid. Jadi waktu itu aku HB tapi bisa dibilang pakai pelindung atau ngeluarinnya di luar gitu. Terus sambil aku nungguin dimana siklus aku bagus untuk reproduksi lagi, sambil nungguin 3 kali haid itu, aku itu sambil konsumsi beberapa kayak asam folat, Evere, sama minum susu Prinagen Ensensis, terus sama Energen kacang hijau. Nanti masing-masing produk-produknya bakalan aku cantumin di video ini ya. Jadi di sini aku itu konsumsi asam folat itu sehari itu 1 kali 1 aja. Jadi aku konsumsi asam folat itu setiap mau tidur, itu aku konsumsi 1 kali 1. Terus di sini aku juga minum vitamin E yang mereknya Evere. Itu di situ aku minum berdua sih sama suami. Jadi aku minum, si suami juga minum. Kita minum juga sama-sama sehari 1 kali gitu. Terus aku juga minum susu Prinagen Ensensis yang rasa coklat. Kayaknya sih adanya rasa coklat aja ya. Itu aku minum sebebas aku sih, semut aku. Kalau aku mau siang atau aku mau sore atau aku mau malam gitu. Itu aku sehari juga minumnya sih sekali aja gitu. Nah, terus sebelum aku mengalami proses keguguran itu, aku kan emang suka minum Energen yang rasa coklat atau rasa vanila. Tapi aku baca-baca itu katanya Energen yang rasa kacang hijau, dia itu punya vitamin E-nya itu tuh lebih bagus, lebih banyak, terus juga cocok juga untuk program hamil alami gitu. Jadi aku ganti, jadi setiap pagi kalau aku lagi pengen sarapan Energen itu aku ganti yang rasa kacang hijau. Kadang suami juga ikut minum sih, itu enak banget. Nah, terus abis itu aku juga sambil ngebenahin pola hidup sehat sih. Jadi aku tuh kayak ngejalanin olahraga itu tuh seminggu tuh minimal tuh 1 kali lah. Kalau misalkan setiap weekend gitu ya, suami kan libur. Nah ya udah, jadi kita 1 minggu sekali jalan pagi gitu kan. Terus juga aku juga nggak pernah tuh yang namanya ketinggalan sarapan. Terus waktu aku lagi mau program hamil nih, entah kenapa aku tuh di mindset aku itu harus sering banget makan dan konsumsi sayur-sayuran, terutama itu tuh sayur bayam.
Aku tuh sering banget bikin sayur bayam, terutama ya, tapi sayuran hijau lain juga bagus kok, baik gitu. Terus nggak pernah yang namanya ketinggalan buah. Jangan lupa makan buah, cemilan yang tadinya kita jorok-jorok, basreng, segala macem itu diganti sama buah-buahan. Terus juga kalau untuk buah nih, aku lebih kayak fokusnya sih ke alpukat gitu, karena aku juga baca-baca katanya alpukat itu juga bagus untuk program hamil. Nah, terus aku juga mengurangi porsi nasi, jadi porsi makan aku itu dikurangin gitu. Yang tadinya kayak sekali ngambil dua centong nasi tuh ya, yang gede itu jadi 1 centong aja gitu. Karena waktu aku terakhir aku check up ke dokter yang setelah aku retase itu, dokter bilang katanya perempuan yang mengalami obesitas atau kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan itu tuh punya anaknya tuh 2 kali lebih sulit, katanya kayak gitu. Jadi kalau bisa kita itu tuh harus punya gizi seimbang lah gitu, jangan sampai kekurangan atau kelebihan gitu. Terus juga kurangin tuh yang namanya junk food, kayak terutama tuh mie instan, kayak nugget kayak frozen food kalau lagi mau program hamil, karena kan kita kan program hamilnya alami ya, jadi lebih kayak ke jaga kesehatan gitu. Nah, terus nih gimana sih proses berhubungannya aku gitu setelah aku udah melewati dimana fase-fase 3 kali haid gitu. Pastikan juga mau reproduksi anak juga ya gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita kepengen cepet-cepet punya momongan, ya pada intinya yaitu rutin dengan berhubungan gitu. Nah, waktu itu aku kan banyak nyari tahu, nonton YouTube, baca Google, sampai kadang baca buku kayak gitu kan. Itu katanya kita itu setelah haid, kita itu punya satu titik di mana yang namanya wanita itu ada yang namanya masa subur gitu. Waktu itu aku pakai aplikasi namanya Flow, itu aku recommended banget sih, karena kalau di aku itu akurat gitu kan. Terus aku juga setelah pakai aplikasi Flow itu, di situ aplikasi itu tuh kayak minta di mana data kita itu tanggal berapa awal mula kita haid, berapa lama kita haid, dan kapan kita terakhir haid atau stop darah haid itu keluar. Nah, waktu itu aku udah cantumin tuh, itu semua udah aku cantumin kan. Lalu muncullah kayak tanggal-tanggal yang diwarnain biru gitu sama si aplikasi Flow. Itu tuh dimana kita itu memiliki peluang untuk hamil kalau kita berhubungan gitu. Nah, terusnya di situ di kayak kurang lebih beberapa hari tanggal itu yang ditandain sama si aplikasi Flow itu, ada tanggal dimana yang dibulet-buletin gitu, ditandain dibulet-buletin, titik-titik bulet gitu, satu tanggal itu tuh nanti keterangannya tuh berpeluang tinggi hamil gitu. Nah, berarti itu di situ kita itu harus pastikan untuk berhubungan gitu. Nah, aku juga berhubungannya nih ya teman-teman, nggak terus-terusan untuk setiap hari gitu, karena setelah aku baca-baca, setelah aku nyari tahu, setelah aku belajar pelan-pelan, ternyata tuh si pria itu tuh juga bisa memiliki sel sperma atau bibit yang kurang baik gitu. Jadi ada baiknya kita itu tuh berhubungan rutin 2 hari sekali gitu. Jadi contoh nih, hari ini kita HB nih sama suami malam ini, nah besok nggak usah, kita rehat dulu sejenak gitu. Nah, besoknya lagi baru kita HB lagi malamnya sama si suami gitu. Nah, pastikan juga kita itu HB di mana
di tanggal atau di titik berpeluang tinggi hamil itu gitu kan. Pokoknya di flow itu tuh menurut aku lumayan bagus lah, dia kayak nggak bikin kita bingung juga kok gitu. Nah nanti di flow pun ada yang namanya ini teman-teman, jadi kayak ada setelah kita berpeluang tinggi hamil itu tuh ada tanggal dimana yang emang bukan masa subur kita, di situ tuh ada keterangannya juga. Terus jangan lupa kita udah coba rubah pola hidup, konsumsi vitamin atau suplemen apa gitu, jangan lupa ajak suami ngobrol untuk kasih tahu ke dia gitu loh. Kalau misalkan contohnya besok tuh kita lagi berpeluang tinggi hamil loh, akunya tuh sel telurnya aku tuh lagi masa subur gitu, jangan lupa ingetin suami supaya jangan sampai kecapean, jangan sampai apalagi olahraga sepeda atau kecapean di tempat kerja atau nongkrong sama teman, pokoknya ajak kerja sama lah gitu suaminya. Jangan kitanya udah mempersiapkan diri, udah mempersiapkan semuanya, tapi kalau suaminya kecapean kan sama aja, nanti sel spermanya juga nggak bagus juga gitu. Terus jangan sampai begadang juga gitu. Terus yang aku lakuin ya, yang waktu itu aku lakuin setelah aku HB sama suami, dimana di tanggal yang menurut aplikasi Flow itu aku berpeluang tinggi untuk hamil atau di masa subur. Setelah selesai, aku tuh kayak ngangkat kedua kaki aku ke tembok gitu, kayak posisi tuh gini 90 derajat gitu, 90 derajat itu aku diemin kayak gitu tuh selama 10-15 menit, baru aku bersihin ke kamar mandi sekalian buang air kecil gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di mana tahap terakhir. Kita kan udah ikhtiar, udah usaha, udah minum suplemen, konsumsi vitamin, ngerubah pola hidup sehat, sampai kita juga cari tahu gimana sih caranya rutin berhubungan yang baik dan benar tuh gimana gitu. Kita tinggal berdoa, kita pasrahin sama Allah gimana keputusan atau skenario Allah gitu kan. Waktu itu yang aku lakuin, aku bener-bener yang pertama nih ya, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Kalau kita punya hajat sama Allah, jangan sampai pernah tinggalin sholat 5 waktu. Terus setelah aku selesai sholat 5 waktu, aku gak pernah yang namanya ketinggalan baca surat Maryam dari ayat 1 sampai 11, itu tiap habis sholat. Karena di situ kalau teman-teman mau baca artinya juga Masya Allah banget artinya gitu, bener-bener kayak nyentuh banget gitu di hati. Terus setiap aku habis zikir, terus berdoa sama Allah, aku gak pernah lupa juga nih buat baca surat Al-Insyirah. Karena gak tahu kenapa kayak jadi tameng buat tabahnya aku gitu kalau setiap baca surat itu, supaya kita tuh selalu tabah, sabar, kuat gitu kan. Karena kan menunggu momongan atau anak itu kan salah satu ujian juga kan dari Allah. Ada yang dikasih cepet, ada yang dikasih lama gitu, masing-masing udah Allah tentuin kayak gitu kan. Terus yang terakhir nih ya teman-teman, setiap aku berdoa dulu sama Allah, aku tuh nggak pernah yang namanya kayak bilang sama Allah, ya Allah berikanlah kami keturunan gitu, anak yang soleh-soleha gitu. Tapi aku selalu berdoa, ya Allah izinkanlah aku memiliki keturunan yang soleh-soleha gitu. Jadi semua ya kita cuma bisa pasrah, semua kita bisa dapetin ya atas izin Allah gitu. Jadi aku berdoa tuh seakan-akan tuh kayak kalau Allah udah ngizinin ya udah berarti Allah akan kasih gitu, nggak usah perlu
kayak doa untuk maksa atau gimana. Pokoknya teman-teman tuh pasrah lillahi ta'ala aja. Kalau kita udah pasrah, kita udah berdoa, kita udah ikhtiar, kita udah ngelakuin semuanya, pasti Allah bakalan ngewujudin atau ngasih di mana atau di hari atau di waktu yang tepat. Gitu sih kalau aku. Teman, udah sampai di penghujung. Terima kasih udah nonton dari pertama sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, terus share juga ke sosial media lain.